Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iyamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illahu. Dan jika Allah akan menimpakan sesuatu musibah, di sini artinya kesusahan, ya, penyakit, masalah kepada engkau, maka tidak ada yang bisa mengeluarkan, mengangkat, menyelesaikan masalah kita tadi kecuali Allah. Itu pertama, Pak, ya, keyakinan kita. Ya. Yang kedua, wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Dan jika Allah menginginkan kebaikan kepada engkau dengan suatu kebaikan, maka tidak ada satupun yang bisa menolak karunia Allah tadi. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hambanya. Wa huwal ghafurur rahim. Dan adapun Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kesimpulannya apa? Jadi ketika kita punya masalah, kita yakin ini masalah datang dari Allah, yang bisa mengangkat masalah kita hanya Allah. Itu satu. Ya, Pak. Jadi jangan berpikir dengan banyak mengadu ke orang, menyesali masalah-masalah kita, ya kan? Kita juga menceritakan keluh kesah kita, itu akan mengurangi masalah kita. Sebagian orang kan berpikir seperti itu. Nah, kalau niatnya untuk menyelesaikan masalah, tapi kalau untuk belajar nggak apa-apa, untuk menuntut ilmu, ceritakan keluh kesah kita, atau untuk sharing bagaimana solusinya. Tapi kalau untuk mencari bantuan, ya, itu kita tidak akan menemukan jalan keluar dari orang tersebut. Orang tersebut tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Yang bisa mengangkat masalah Allah. Yang kedua, kalau Allah inginkan kebaikan pada seorang, maka tidak ada juga yang bisa menggagalkannya. Nah, maka di sini Allah punya hak prerogatif, bahwasanya Allah punya wewenang untuk memberikan nikmatnya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Terakhir, kesimpulannya bagaimana, Ustaz? Satu, takdir sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Keadaan kita sudah jelas berbeda-beda. Kemudian saya ini sudah banyak sabar. Kalau sabar terus, penjelasannya meledak nanti. Masalah keluarga, masalah anak, masalah istri, masalah harta, lengkap nih. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya berarti kita belum mengembalikan masalah kita kepada Allah. Ya. Kalau takdir tadi sudah pada tempatnya, bukan berarti takdir tadi jelek. Kalaupun takdir tadi jelek, seandainya orang itu sakit takdirnya, kalau dia pandai menyikapinya, takdir itu menjadi baik. Dia tenang menyelesaikannya. Contoh sakit, tidak marah, berobat, dapat manfaat, sembuh, tenang kan? Yang jadi masalah dapat takdir jelek, marah-marah, tidak mau berobat, ya, tidak mau berdoa. Sama seperti orang kaya tadi, kok mengeluh dia, keluarganya berkelahi gara-gara harta. Takdirnya baik, kaya. Di mata orang kaya itu kan takdir baik, tapi kok nggak tenang hidupnya. Berarti masalahnya apa? Caranya dalam mengelola harta tadi, hubungan dengan ibu kurang baik, kemudian hubungannya dengan Allah pun gak baik, jadi dapat harta pun gak tenang. Jadi kesimpulannya kan sebenarnya kan hati kita, Pak, ya, keadaan ruhani kita, hubungan kita kepada Allah. Dari setiap kehidupan kita ini masalah-masalah yang ada, kesimpulannya dari diri kita sendiri. Makanya untuk menyelesaikan masalah takdir tadi, ya, kita dapat masalah, kemudian sabar kita, pasti ada jalan keluar. Maka yang kita lupakan sebenarnya doa. Kain dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Doalah kalian kepadaku maka aku akan jawab. Astajib di sini artinya jawab, akan aku kabulkan.
Maka di sisi lain manusia ini banyak mengeluh kepada manusia, tapi tidak memperhatikan di sisi lain yang ngasih masalah adalah Allah, yang mana keluhan kita tadi kepada manusia bisa melebihi tidak ya. Ketika kita mengeluh kepada Allah, kalau mengeluh kita kepada Allah ini tidak melebihi daripada keluh kita kepada manusia, ini jadi pertanyaan ya. Berarti kita lupa yang memberikan masalah itu siapa. Makanya caranya Pak, kalau ada masalah-masalah hidup kita nih, intinya kita bangun malam sholat tahajud. Pesan Ustadz saya Maulana Fahim, setengah jam menangis. Tidak mampu menangis, fatabaka atau fatabakau, dua hadis berbeda dalam satu mafhum. Pura-pura menangis, bukan sekali angkat, Allah saya ada masalah ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, selesai tidur. Hebat kali kita dengan raja yang sangat besar, cara doanya seperti itu. Kalau kita masalah dengan kekayaan, ya Ghani Wahid yang maha kaya, kita minta kepada Allah supaya kayakan. Sakit, ya Syafi yang Zat yang maha penyembuh, yang memberikan kesembuhan, minta. Saya yakin insyaAllah kalau doa kita betul, takdir tadi yang sudah ada itu menjadi takdir yang baik, yang bisa merubah keadaan kita menjadi baik itu adalah dengan kita banyak berdoa ya. Takdir tadi sudah ditulis, tapi bagaimana takdir itu ada keberkahan, ada kebaikan di dalamnya, maka minta kepada Allah supaya takdir tadi Allah jadikan baik. Dapat suami wajah kayak gini, istri menyesal, tidak akan menyelesaikan takdir, ya kan? Caranya ya istrinya syukuri dengan keadaan yang ada, doa kepada Allah, bagaimana takdir yang ada ini menjadi baik, jadi indah, bukan berarti diganti. Suami aku makin tua, gantilah katanya. Tapi kalau tidak sejalan gimana pandangannya? Kita ngaji sementara tidak satu pandangan. Caranya, tugas suami tadi, wibawa suami dua. Satu, bekerja mencari nafkah. Yang kedua, buat taklim di rumah, mengajar. Jadi apa yang kita dapat dari ustadz diulang lagi ke istri. Caranya bagaimana? Bilang, Dek, buat halaqah Quran dudukkan, atau lagi makan atau setelah makan, duduk sebentar abang mau cerita tentang apa yang disampaikan ustaz. InsyaAllah dia akan mendapatkan seperti apa yang kita dapatkan. Jadi kesimpulannya tadi Pak ya, doa kita yang terakhir, jangan sampai kita keluhkan takdir. Karena kalau orang yang mengeluhkan takdir, dia pasti mengatakan kalau saya kayak gini pasti kayak gini, kalau saya kayak gini pasti kayak gini. Jadi dia membuat andai-andai, seandainya, seolah-olah dengan seandainya tadi dia melakukan itu bisa berubah hidupnya. Kalau berangan-angan sebelum melakukan perancangan, bercita-cita membuat suatu rancangan ataupun niat atau cita-cita, itu masih mending, karena manusia pasti dia punya rencana. Tapi kalau dia sudah berusaha dengan sebaik-baiknya, keadaannya seperti ini juga, kemudian dia katakan kalau gini pasti nggak gini, kalau gini pasti gini, itu berarti dia diganggu setan. Jadi tugas kita adalah ketika kita sudah memilih yang terbaik, cara yang terbaik, doa yang terbaik, keadaannya sudah seperti ini, nggak ada yang perlu disalahkan. Itulah takdir, sudah benar itu. Yang jadi masalah nih ketika dia berusaha tadi, dia dalam keadaan bermaksiatnya, dosa, sehingga nasibnya jelek, kemudian keadaannya juga jelek. Yang dia harus sesalkan itu perbuatannya, bukan takdirnya. Takdirnya itu sudah ditetapkan. Dapat suami wajah seperti ini, sudah terima alhamdulillah sama istrinya tadi, ya kan, keadaannya. Kemudian bukan berarti dia salahkan suaminya, dia salahkan orang tuanya. Yang disalahkan adalah amal dia. Kalau dia dalam keadaan berumah tangga di awal-awal itu memang dia yang punya
keputusan seperti itu. Jadi nggak perlu disesalkan. Jadi apa yang sudah dipilih tadi itu nggak perlu disesalkan. Yang disesalkan amal kita tadi. Ketika kita memilih tadi mungkin kita kurang istikharah, kurang apa. Nah, jadi kesimpulannya Pak sama seperti pekerjaan kita sekarang kita dapatkan apapun bentuknya, tidak perlu kita sesalkan. Kok saya seperti ini ya usaha saya sekarang. Kok saya ada masalah ini ya? Nggak perlu, karena kita sudah berusaha dengan sebaik-baiknya. Doa sudah ada. Kalau seandainya kita mau menyesal, menyalahkan, seandainya dapat yang jelek ini sekarang keadaannya, sesalkan karena keadaan kita waktu kita dulu ketika belum mendapatkan suatu pekerjaan tadi, usaha tadi, kita masih melakukan dosa-dosa, maksiat, hubungan kita kepada Allah kurang dekat. Itunya nggak apa-apa kita salahkan diri kita, tapi keadaan pada waktu dulu itu, itulah keadaan kita, takdir kita, tidak perlu dipermasalahkan. Kalau kita berani mempermasalahkan yang sudah ditakdirkan tadi, ya kan, iman kita yang rusak, ya kan. Ya Allah, kok dapat calon saya, istri saya dulu tuh kayak gini ya. Nggak usah disalahkan istrinya, nggak usah disalahkan Allahnya. Yang disalahkan amal saya. Pada saat itu kan amal kita kan, perbuatan kita yang memilih kan. Nah, sekarang sudah dikasih yang lebih bagus gitu kan. Berarti kita menjaga tugas kita. Ya. Pekerjaan yang bagus, yang layak kita menjaga. Bagaimana menjaganya itu? Ya teruslah kita berbuat baik dalam segi takdir tadi. Sehat dikasih nikmat, gunakan untuk kebaikan. Itu aja. Harta banyak, gunakan untuk sedekah, apa saja bisa. Tapi kalau dia nggak mau berbuat kebaikan, ya yang saya takutkan nanti nikmat-nikmat yang ada pada saat ini, karena dia tidak pandai menyikapi takdir, malah yang terjadi apa? Perkelahian. Nah, saya dapat cerita mengenai orang yang punya penghasilan dari ibunya tadi, anaknya tadi. Saya berkesimpulan bahwasanya ibu dan anak kelahi gara-gara harta itu sebabnya satu, karena rasa syukurnya kurang, ya kan? Dan cara dia menyelesaikan harta tadi kurang tepat. Mungkin ibunya punya usaha, tapi anaknya tukang promosi, mempromosikan barang-barang itu. Cuma ibunya nggak rela kalau anaknya dapat keuntungan dari situ dan tidak memberikan apa-apa kepada ibunya gitu. Nah, sebenarnya itu kalau disimpulkan memang cara. Kalau memang cara itu sudah dibagi dengan baik, insya Allah. Dan bahkan anaknya tadi kuliah, ya, dari hasil dia sendiri kuliah, dia membiayai dirinya sendiri. Di sisi lain anaknya menilai dirinya yang benar uang hasil dari promosi tadi ke dia. Tapi kalau di sisi lain ibunya ingin juga dapat bagi untungan, walaupun ibunya ada juga bagian dari pemasaran. Jadi kalau saya simpulkan itu adalah hubungan anak tadi ketika dia mau bercerita, Bu, saya kan gunakan tuh uang kuliah di totalnya. Mungkin dia nggak cerita, ibunya pun nggak dapat juga hadiah apa dari anaknya. Dia saling menyalahkan. Tapi kalau dia coba anaknya bersedekah, ya kan, bisa berbagi sama ibunya. Kemudian ibunya tadi pun mau ngomong sama anaknya, nih ibu dengan anak nggak ngomong-ngomong. Jadi kan intinya kan kekayaan tadi tidak menyelesaikan masalah. Berarti kan yang menyelesaikan masalah tadi saya bilang 3. Yang pertama adalah kita yakini takdir itu memang sudah ditetapkan Allah. Tidak ada lagi berandai-andai kalau gini jadi gini, nggak usah. Kalaupun jelek keadaannya, salahkan diri sendiri. Yang kedua, kita mesti sabar dengan takdir tadi dan cari jalan yang terbaik menyelesaikan. Ya, jangan kita tidak selesaikan. Yang terakhir, doa. Sudah. Kalau itu bisa kita jalankan, saya yakin manusia itu tidak ada yang putus asa. Karena di harapan dia di dalam hati, pikiran dia tuh selalu optimis yang baik terus, ya kan? Karena perbandingan tadi sudah jelas, kaya dan miskin tidak menjadikan kebahagiaan. Banyak juga orang miskin bahkan tidak ada cerai. Yang banyak cerai itu bahkan orang kaya juga. Gitu. Itu kesimpulannya, Pak. Kita mau ngaji Quran nih sebenarnya. Tapi insya Allah lah, saya yakin lah apa isi Al-Quran yang kita pelajari itu menyambung dia dengan apa yang kita amalkan, insya Allah.
Ini saya baca Al-Fatihah terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين